Hello, let me introduce myself. My name is Bunga Melia, NPM 2531160 from Information System, Class 25B. Macam-macam manajemen. Manajemen ada 8, yaitu produksi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, informasi, strategi, operasi, dan pendidikan. Yang pertama yaitu produksi. Manajemen produksi adalah sistem yang mengatur seluruh tahapan proses produksi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan untuk menghasilkan produk atau layanan berkualitas dengan cara yang efisien dan efektif. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan produk sesuai kebutuhan dengan biaya yang optimal dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Fungsi utamanya ialah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang untuk berkontribusi pada tujuan organisasi, individu, dan sosial. Ada pula fungsi SDM adalah perencanaan sumber daya manusia, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kinerja, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, penerapan efektivitas hubungan kerja. Pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing management merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Adapun fungsinya yaitu analisis pasar, segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, penempatan pasar, dan perencanaan pemasaran. Keuangan. Manajemen keuangan adalah ilmu, seni, dan aktivitas-aktivitas yang menyangkut keuangan suatu perusahaan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian, pengendalian, investasi, pencarian dana, dan sebagainya dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang efektif sehingga dapat mencapai tujuan organisasi seperti memberikan kemakmuran pada para pemegang saham atau pemangku kepentingan organisasi yang lainnya. Fungsinya yaitu perencanaan, alokasi dana, pengendalian, pemeriksaan, dan pelaporan. Informasi. Manajemen informasi atau information management adalah pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan data dan jenis informasi lainnya. Information management mencakup prosedur dan pedoman yang diadopsi organisasi untuk mengelola dan mengkomunikasikan informasi di antara individu, departemen, dan pemangku kepentingan yang berbeda. Strategi. Manajemen strategi adalah proses merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Hal ini melibatkan analisis internal dan eksternal untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Pada dasarnya, manajemen strategi adalah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan, dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Operasi. Manajemen operasi atau pengelolaan operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi, serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Seorang manajer operasi bertanggung jawab mengelola proses pengubahan input dalam bentuk material, tenaga, dan energi menjadi output dalam bentuk produk dan atau barang dan jasa. Manajemen operasi mencakup berbagai sektor industri seperti sistem perbankan, rumah sakit, perusahaan, hubungan dengan pemasok, pelanggan, serta penggunaan teknologi. Istilah manajemen operasi muncul pada tahun 1970 untuk memperluas pemahaman yang lebih detail tentang proses produksi, di mana proses produksi yang dibahas bukan hanya pabrikasi, tetapi juga pada produk pelayanan dan jasa.
Pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya berupa manusia, uang, material, mesin, metode, market, waktu, dan juga informasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Fungsinya yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.